Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairina Fahrani dengan NIM E07219036 dari kelas Thoreqot Muktabaroh 2 F2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Thoreqot Mufaridiyah. Dimulai dari sejarahnya Thoreqot Mufaridiyah. Secara resmi, komunitas Mufaridiyah berdiri pada tahun 1955. Didirikan oleh Syekh Haji Muhammad Ma'mun Yahya. Sumber lain, Thoreqot ini disebutkan berdiri pada tahun 1954, tepat pada tanggal 14 September tahun 1954, yang bertepatan pada hari Ahad Muharram tahun 1374 Hijriah. Pada saat itu, Syekh Haji Muhammad Ma'mun bin Yahya mendapatkan ilham tentang lafadz zikir Thoreqot Mufaridiyah di Baitullah, Mekah. Ketika tahun memperoleh ilham ini yang akan selalu menjadi patokan peringatan ulang tahun oleh jamaah Mufaridiyah. Dengan perbedaan tahun berdiri, tidak mengandung pertentangan karena masing-masing tahun mempunyai konteks yang berbeda-beda, di mana tahun 1955 yang dimaksudkan sebagai munculnya komunitas Mufaridiyah di Indonesia. Sedangkan pada tahun 1954 adalah awal didapatkannya zikir Mufaridiyah secara ilham oleh Syekh Muhammad Ma'mun di Baitullah, Mekah. Nama Thoreqot Mufaridiyah ini diambil dari asal kata bahasa Arab, yaitu mufarid, yang berarti orang yang menyendiri. Kata ini berubah menjadi makna menyatukan ketika ditambahi imbuhan iya dalam ketentuan kaidah bahasa Arab, sehingga menjadi Mufaridiyah. Karena memang tujuan Syekh Ma'mun pulang ke tanah air ingin mengembangkan zikir Mufaridiyah, yaitu dengan menyiarkan Islam, menarik umat taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Berdirinya Thoreqot Mufaridiyah merupakan khasanah baru tentang ketarekatan di Indonesia pada umumnya, dan Thoreqot Ghairu Muktabaroh atau Thoreqot lokal khususnya. Dengan dikatakan demikian karena terdapat beberapa aspek yang membedakan Thoreqot ini dengan Thoreqot Muktabaroh maupun dengan Thoreqot Ghairu Muktabaroh lainnya. Sebelumnya, bahwa yang membedakan Thoreqot Muktabaroh dengan Thoreqot Ghairu Muktabaroh atau lokal antara lain yaitu mengenai guru dan ajaran Thoreqot tertentu yang silsilahnya bersambung sampai kepada Nabi. Sementara Thoreqot lokal adalah ajaran dan amalannya ditentukan oleh pendiri Thoreqot yang bersangkutan, tidak diperoleh melalui ijazah guru Thoreqot yang mempunyai silsilah bersambung sampai kepada Nabi. Yang kedua yaitu perkembangan Thoreqot Mufaridiyah. Sejak mulai diperkenalkan, Thoreqot Mufaridiyah banyak memperoleh pengikut atau jamaah dari berbagai penjuru tanah air, bahkan luar negeri. Pada tahun 1962 saja, pengikut Thoreqot Mufaridiyah telah berkembang antara lain di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Kalimantan Selatan. Sayang, dengan jumlah pengikut tidak tercatat. Memang sebagaimana lazimnya Thoreqot sebagai organisasi keagamaan non-formal, jumlah pengikut biasanya tidak dicatat dan tidak memiliki kepengurusan cabang resmi sebagaimana kebiasaan pada organisasi massa lainnya. Organisasi Thoreqot Mufaridiyah tidak memiliki struktur keorganisasian yang jelas. Sebutan untuk pimpinan Thoreqot tertinggi adalah Syekh. Gelar ini hanya diperuntukkan kepada Maulana Syekh Muhammad Ma'mun. Setelah beliau wafat, tidak seorang pun berhak menyandang gelar Syekh. Tokoh penerus Thoreqot paling tinggi disebut pengembang Thoreqot. Pendirian Thoreqot Mufaridiyah yaitu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, serta menyemarakan syiar agama Islam dan mempersatukan umat. Namun, bagi para pengikut Thoreqot Mufaridiyah, tampaknya ada beberapa tambahan tujuan orang masuk Thoreqot, seperti dituturkan oleh Abdul Razak, salah satu pengembang Mufaridiyah yang dipercaya oleh Muhammad Ma'mun, yaitu selain merasa lebih dekat dengan Allah, juga akan memperoleh salah satu di antara 4 keistimewaan. Yang pertama, ahli pengobatan. Yang kedua, bila seorang pengusaha akan
menjadi pengusaha sukses. Yang ketiga, bila menjadi pegawai, maka cepat memperoleh peningkatan karir. Yang keempat, serta doa mudah dikabulkan dengan beramal zikir mufaridiyah karena ketertarikan dengan kepribadian dan kesaktian Syekh Muhammad Ma'mun. Syekh Ma'mun diberi gelar oleh murid-muridnya sebagai Al-Alama Al-Arif Billah Al-Hafidz, sebuah gelar yang lazim dikenal di kalangan tarekat atau tokoh sufi. Dengan berbagai ajaran tersebut ditambah dengan keteladanan sikap dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Syekh, maka tarekat Mufaridiyah dengan cepat memiliki pengikut yang cukup banyak. Selain kepribadian Syekh, tarekat Mufaridiyah cepat memperoleh pengikut karena cara melaksanakan amalan zikir pada tarekat ini lebih praktis dibandingkan tarekat yang lainnya. Hal ini terungkap dari penuturan beberapa pengikut, seperti dikemukakan oleh Akira Matsumoto dari Jepang dan Haji Akli bin Muti dari Australia, bahwa mereka tertarik mengikuti tarekat ini karena zikir tarekat Mufaridiyah mampu mempersatukan umat, mampu meningkatkan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, amalan tarekat Mufaridiyah menurut mereka merupakan amalan yang terunggul, terpraktis, termudah, dan bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk warga asing. Kemudian yang terakhir yaitu amalan-amalan tarekat Mufaridiyah. Adapun tata cara pelaksanaan zikir kelompok ini dipimpin seorang imam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah sebanyak 1 kali. Yang kedua, doa segala hajat. Yang ketiga, membaca bacaan Fazkuruni Azkurkum sebanyak 1 kali. Yang keempat, membaca zikir Allah 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 sebanyak yang mampu dengan diucapkan secara nyaring. Yang kelima, membaca surat At-Taubah ayat 128 dan 129 sebanyak 3 kali. Yang keenam, membaca surat Al-Ahzab ayat 56 sebanyak 1 kali. Yang ketujuh, sambil menadahkan tangan dan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang kedelapan, berdoa dengan bacaan doa, Ya Allah, ya Tuhanku, hambamu jamaah Maulana Syekh Muhammad Ma'mun, ampuni segala dosa hambamu dan peliharaan hambamu dari segala laranganmu seumur hidup hambamu, dan masukkan hambamu menjadi ahli Mufaridiyah sampai akhir umur hambamu. Lalu mengusap muka sambil membaca Allah sabaqal mufarridun. Yang ke-9, berdiri sambil memberi salam dengan bacaan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, ya Assalamu alayka ya Habibullah. Kemudian ada wirid sajadah. Wirid sajadah adalah juga salah satu bentuk amalan Mufaridiyah. Wirid ini dilakukan di satu tempat yang ditentukan dan tidak boleh berpindah-pindah. Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, membaca Al-Fatihah sebanyak 4 kali. Yang kedua, membaca surat As-Sajadah sebanyak 3 kali. Sajadah pertama diniatkan untuk melapangkan hati. Sajadah kedua untuk melapangkan rezeki. Sajadah ketiga untuk mendoakan kedua orang tua. Yang ketiga, membaca Fazkuruni Azkurkum. Yang keempat, membaca zikir bersama-sama. Yang kelima, ditutup dengan bacaan sholawat. Amalan-amalan lainnya adalah melaksanakan doa pada jam-jam tertentu, seperti doa pada pukul 21.00 sampai 21.16 waktu Indonesia Barat. Doa ini berijazah dapat dimintakan kepada salah satu seorang pengembang tarekat Mufaridiyah. Tujuan doa ini dimaksudkan untuk panjang umur dan mati husnul khotimah sebelum tutup pintu taubat. Yang kedua, doa penyembuhan. Pada pukul 22.00 sampai 22.30 waktu Indonesia Barat yang merupakan juga ijazah. Selain amalan rutin yang telah mempunyai ketentuan dan tata cara, tarekat Mufaridiyah
juga mengenal kegiatan amalan yang bersifat pengembangan wawasan keagamaan dan sosial para jamaah. Kesempatan berkumpul para jamaah, baik ketika pada pertemuan rutin zikir dan doa, maupun memperingati hari besar, keagamaan dan haul, dimanfaatkan oleh pemimpin untuk menyampaikan wejangan-wejangan baik menyangkut keagamaan maupun tentang kehidupan sosial ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Situasi seperti inilah yang sering membuka cakrawala para jamaah untuk terlibat dalam mengambil reaksi atau respon terhadap pengembangan sosial yang berkembang di masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.